Mas Syahrin, ini saya harus bertanya karena saya tidak tahu ini sebenarnya apa yang ada di hati Pak Anies melihat adanya Kim Plus. Tadi kita sempat berbincang bahwa wacana untuk mencegal Pak Anies di Pilkada Jakarta. Merasa tidak seperti itu? Sampai dengan saat ini, partai-partai secara resmi kan masih menyatakan bahwa dukungannya kepada Mas Anies untuk calon gubernur. Dan kita lihat juga bahwa perubahan sikap itu kan memang sampai saat ini secara resmi kan tidak ada. Nah untuk itu ya kami meyakini bahwa partai-partai ini masih bertahan dengan maksudnya pada posisinya seperti sebagaimana adanya, dan untuk itu maka konsultasi ini kami melihat bahwa akan terjadi sampai dengan pendaftaran. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi dari PKS, kami kira bahwa ini akan berproses menuju ke situ. Nah untuk itu maka kita melihat bahwa misalnya disampaikan tadi akan terjadi kotak kosong atau ya calon tunggal, kami kira bahwa ini tidak akan terjadi. Karena kita tahu bahwa komitmen dari masing-masing partai-partai yang sudah mengusung ini saya kira sangat tinggi terhadap bagaimana terwujudnya demokrasi, bagaimana ada pilihan-pilihan yang terbaik buat warga Jakarta. Dan itu kami melihat bahwa ada upaya serius ke arah sana. Oke, kalau Mas Khalid sendiri sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies untuk memenuhi kursi yang harus tersisa untuk bisa maju di Pilkada Jakarta? Minimal 4 kursi. Iya, kalau secara ofisial disampaikan oleh Presiden PKS waktu itu adalah pada waktu pengumuman resmi dari PKS itu tanggal 25 Juni kan. 25 Juni dan kami meminta kepada Pak Anies untuk memenuhi tenggat waktu 4 Agustus kemarin. Jadi secara ofisial itu yang kita sampaikan. Tentu 4 Agustus sudah terlewati kan, sehingga kita melihat, kita mencermati dinamika yang ada saat ini. Apakah kemungkinan ke depan pasangan Aman ini akan bisa berlayar atau tidak. Tentu kita berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan Aman ini bisa berlayar. Dan ikhtiar itu yang kita lakukan. Nah Mas Arin, bagaimana kalau nggak ada kata tanggal ya dari Mas Khalid di sini? Kalau tapi merujuk pendaftaran terakhir tanggal 27 Agustus itulah mungkin jadi tenggat waktu. Pak Anies harus gencar ini, harus sigap, harus secepat mungkin mencari kursi. Niat nggak sih? Atau seperti itu mungkin sederhananya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau dari partai-partai yang telah mengusung Pak Anies tadi, ada PKS, Nasdem, dan juga PKB, dari sisi kursi kan memang ini sudah lengkap. Nah, hanya memang bagaimana agar terbangun kesepahaman dan kesepakatan secara bersama. Nah inilah yang kami melihat bahwa ada proses ke arah sana. Dari sisi Mas Anies sendiri sudah menyampaikan sebagaimana deadline yang disampaikan itu, bahkan sebelum bulan Agustus sudah disampaikan kepada Pak Presiden PKS bahwa Anies telah menyetujui apa yang telah disampaikan oleh partai PKS, yaitu pasangan Aman ini. Nah untuk itu maka tentunya upaya inilah yang sedang komunikasikan agar pasangan Aman ini dapat didaftarkan nanti pada tanggal 20 antara tenggat 27 sampai dengan 29 itu. Jadi kami kira bahwa ini sedang berproses untuk ke arah sana. Mas Khalid boleh? Iya, sebenarnya diskusi ini sudah cukup lama kita sampaikan juga Mas Syahrin. Jadi dari DPP PKS juga sampaikan sejak 25 Juni sampai 4 Agustus itu tidak cukup sekali Pak Syaihu sebagai Presiden PKS menyampaikan agar ada kepastian. Kepastian itu apa sih? Yakni secara official dukungan untuk melengkapi 4 kursi tadi. Dan itu tidak terjadi sampai tanggal 4 Agustus tersebut. Dan inilah yang kemudian kita melihat urgensi untuk segera mungkin memenuhi 4 kursi tadi. Dan ini belum terlihat sampai tanggal 4 Agustus yang lalu. Nah, situasi ini cukup mendesak. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah prospek dari pasangan Aman ini bisa berlayar atau tidak. Kami menginginkan bahwa dukungan itu bukan hanya secara statement di media atau di balik layar, tapi kita juga menginginkan bahwa ada kepastian juga secara official bahwasanya tiket ini bisa berlayar. Kita tidak ingin sudden turn around gitu, tiba-tiba putar dan sebagainya. Karena dalam dinamika ini kita harus mencermati ya. Kita tidak dalam ruang statis gitu. Bahwasanya proses pembangunan komunikasi itu harus dilakukan secara resmi, secara clear, tidak mengambang gitu. Sehingga kita tidak ada sifatnya yang uncertainty. Ketidakpastian itu tentu tidak bagus. Dan kami melihat
kenapa kita membentuk ada term and condition tanggal 4 Agustus, kita ingin melihat ada keseriusan baik dari pihak Mas Anies sebagai kandidat maupun mitra-mitra koalisi yang lainnya. Dengan begitu kita akan bisa berlayar, bekerja bersama untuk bisa mendaftarkan diri nanti di 27 Agustus ke depan. Mas Agung, Ya. kebaca nggak sih sebenarnya apa hambatan ini untuk berkoalisi secara firm? Tadi kata Mas Harin bahwa, iya udah mau Nasdem, PKS juga udah oke, tapi belum masih dibicarakan. Apakah jangan-jangan kedua partai ini berebut hal yang sama, calon wakil gubernur? Seperti itu kah? Iya, pertama memang saya melihat ini semacam kode keras dari Mas Khalid ya kepada Anies dan tadi timnya bahwa sudah ada term and condition dan itu tidak bisa dipenuhi dan itu diikuti oleh kode-kode halus lainnya sebelum Mas Khalid statement. Pertama ketika Presiden PKS statement di Harlah PKB. Kemudian ketika PKS memberikan rekomendasi kepada Bobi. Saya melihat sudah ada perubahan arah haluan PKS. Bukan lagi kepada Anies, tapi kepada yang lain. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi yang lain. Dan saya kira ini harus menjadi masukan kepada Anies bahwa beliau harus bergegas karena nalar kuantitatif elektabilitas beliau yang tinggi itu tidak cukup ketika belum sampai memenuhi pilkada threshold sebagai nalar kualitatifnya. Nah, untuk itu kalau beliau tidak segera melakukan manuver dan membuat lebih atraktif lagi figur dia yang punya elektabilitas itu, saya khawatir karena nasib petahana di banyak tempat bukan hanya Mas Anies, ini bisa jadi tidak bisa berlayar atau terancam untuk bisa berkompetisi dalam pilkada nanti. Baik, nanti saat lagi saya akan bahas pemirsa, kalau memang taruhannya adalah supaya tidak ada kota kosong dalam pilkada Jakarta, misalnya pemirsa, Nasdem tidak bisa diajak, pilihannya adalah PDIP. Apakah PDIP kemudian tidak memberikan syarat khusus juga kalau nanti akan berpasangan dengan Pak Anies? Kan nggak mungkin PDIP tidak menjadi pemain utama di pilkada Jakarta, atau jangan-jangan agak susah juga ini nanti alotnya untuk berkoalisi sesaat lagi.